Halo semuanya, welcome to channel Apoteker Zaini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali kembali membahas tema yang sangat menarik ya teman-teman, terkait jamu. Oke ya, jamu mungkin sudah sangat familiar, didengar oleh masyarakat secara umum, dan ini sudah secara turun-temurun kita gunakan untuk pengobatan ya, atau untuk pemeliharaan kesehatan. Ya mungkin teman-teman yang mendengarkan channel ini, mendengarkan dan menonton video ini, itu sudah biasa sekali minum jamu ya. Baik jamu gendong, jamu kemasan, jamu pabrik gitu ya. Apapun itu yang sifatnya tradisional itu kita sebut dengan jamu. Nah, jamu ini sangat menyenangkan ya dikonsumsi dengan berbagai rempah-rempah, berbagai eh, simplisia kita menyebutnya bahan baku obat tradisional yang kemudian dicampur, kemudian dikemas dalam sediaan jamu, apakah itu nanti di dalam bentuk serbuk, kemudian diseduh, apakah nanti sudah dalam bentuk cairan ya, atau dalam bentuk yang lebih modern sekarang ada jamu tetes gitu ya. Nah, apapun bentuknya sediaannya, eh, jamu selama dia mengandung bahan baku obat tradisional, maka itu tidak menjadi masalah yang berarti. Nah, permasalahan muncul adalah ketika ada oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab kemudian menambahkan BKO atau bahan kimia obat kepada jamu. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya di berbagai media eh, pemberitaan ya di televisi maupun di koran maupun di media elektronik bahwa jamu itu banyak sekarang disalahgunakan kemudian ditambahkan bahan kimia obat. Oke, apa itu bahan kimia obat ya? Teman-teman, bahan kimia obat itu adalah bahan kimia yang berasal dari zat kimia yang kemudian ditambahkan kepada obat tradisional untuk meningkatkan indikasi daripada klaim khasiat dari jamu tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk mempercepat penyembuhan sesuai dengan klaim yang ada pada jamu tersebut. Misalnya jamu ini adalah jamu pegalinu ya, pegalinu. Maka di dalam jamu tersebut ditambahkan bahan kimia obat, bahan kimia yang kemudian memiliki khasiat untuk pegalinu, sehingga terjadi percepatan penyembuhan. Apakah langkah ini yang dilakukan oleh oknum tadi sudah benar? Nah, tentu tidak ya, karena kita tahu bahwa jamu sendiri merupakan bahan obat tradisional yang sama sekali tidak boleh mengandung sedikit pun bahan kimia apapun, termasuk bahan kimia yang berkhasiat obat. Nah, karena memang jamu secara tradisional ya menggunakan bahan alami ya yang berasal dari kebanyakan adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, maka dari itu secara prinsip jamu yang mengandung bahan kimia obat itu sudah menyalahi aturannya. Nah, jadi teman-teman bagaimana ya menyikapi ini? Tentu kita sebagai konsumen, sebagai orang yang mengkonsumsi jamu tentu harus lebih hati-hati. Nah, ini berisiko karena bahan kimia itu rawan terhadap efek samping atau rawan terhadap efek-efek yang tidak dikehendaki terhadap penggunaan bahan kimia tadi. Kalau kita tidak menggunakan dosis yang sesuai dengan aturan. Nah, maka dari itu, kalau itu diisi secara sembarangan, kemudian dikonsumsi secara terus-menerus, itu akan berpotensi berbahaya bagi organ tubuh yang mengkonsumsi. Nah, kita ambil contoh, pegalinu misalnya. Biasanya ditambahkan obat-obatan anti nyeri ya. Misalnya di sana ditambah paracetamol, kemudian di sana juga bisa jadi ditambah obat-obat anti inflamasi ya. Misalnya ada natrium diklopenak, kemudian ada peroxicam, ada prednison ya. Kemudian ada dexamethasone dan sebagainya. Kita tahu kan obat-obat kortikosteroid terutama itu kalau dikonsumsi jangka panjang itu akan sangat berbahaya bagi tubuh ya. Apalagi dengan dosis yang tidak terkontrol. Nah, ini sangat berbahaya bagi tubuh ya. Di antaranya bisa terjadi moon pace, nanti muka yang bulat kemudian seperti bulan yang menampung cairan ya, kemudian pembengkakan di area tubuh, kemudian bisa pengoroposan tulang dan sebagainya ya dalam penggunaan jangka panjang. Dan pada ranah klinis ini tentu menjadi permasalahan ya ketika kita menghadapi kasus seperti ini nanti. Pemberhentiannya pun juga ada pengaturan dosis tertentu ya. Jadi tidak serta-merta bisa di-stop dengan mudah seperti itu. Nah, perkaranya kalau itu ada di dalam jamu kemudian dikonsumsi, kita tidak tahu. Nah, itu menjadi permasalahan bagi tubuh kita. Nah, kemudian misalnya lagi adalah obat-obat pelangsing ya, jamu-jamu singset ya, melangsingkan gitu ya. Nah, situ misalnya dimasukkan sibutramine hidroksida ya. Nah, kemudian untuk peningkat stamina atau jamu vitalitas, misalnya
mengandung sildenafil sitrat. Nah, sildenafil sitrat ini salah satu kandungan yang terdapat pada Viagra ya. Jadi masalah nih ketika kita mengkonsumsi dalam jumlah dosis yang tidak diketahui berapa yang terkandung di dalam jamu tadi ya, dan dalam frekuensi atau waktu yang lama. Ini menjadi permasalahan nanti, sangat berpotensi mengancam jiwa pengkonsumsinya ya. Nah, itu contohnya ya, misalnya sesak napas, jamu untuk asma misalnya adalah mengandung teopilin ya. Teopilin kita ketahui merupakan obat yang memiliki indeks terapi yang sempit. Indeks terapi yang sempit artinya dengan perubahan dosis ya, itu bisa berpotensi terjadinya overdosis ya. Jadi karena sempit rentang antara efek terapi dengan toksik ya, toksik. Jadi dosis terapi dengan dosis toksik jaraknya terlalu dekat, maka kalau dosisnya terlalu besar maka juga berpotensi terhadap toksik. Nah, sehingga ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, jadi ada berbagai macam varian obat yang biasa ditambahkan oleh oknum tertentu ke dalam bahan kimia obat, yang tentu kita harus waspada dalam memilih jamu-jamu yang ada di sekitar kita yang kita konsumsi ya. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana sih ya mungkin bagi kita orang yang awam untuk mengenal bahwa jamu ini aman dan jamu ini tidak. Nah, maka untuk langkah awal yang perlu teman-teman pahami adalah sekarang kita difasilitasi oleh BPOM, di mana BPOM itu membuat aplikasi yang berbasis website maupun teman-teman juga bisa download di Google Play Store ya. Itu ada cek BPOM ya. Cek BPOM kalau di websitenya cekbpom.pom.go.id. Nah, di sana teman-teman bisa cek nomor registrasi atau nomor izin ya, nomor izin POM TR atau POM obat tradisional untuk jamu yang teman-teman konsumsi. Nah, dicek apakah betul nomor registrasi itu adalah betul-betul adalah nomor untuk merek tersebut atau tidak. Nah, itu langkah awal yang paling mudah kita bisa lakukan. Kita tinggal pilih produk, kemudian di situ ada obat tradisional. Maka teman-teman tinggal pilih, masukkan nama obatnya dan nomor registrasinya, kemudian nanti akan muncul apakah nomor registrasi itu betul atau tidak. Kadang-kadang nomor registrasinya ada tapi itu palsu ya teman-teman. Jadi bukan untuk merek tersebut. Nah, ini juga menjadi langkah awal kita waspada apakah betul-betul obat ini atau jamu ini betul-betul aman untuk kita konsumsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau terlanjur mengonsumsi, kalau efeknya sangat cepat, misalnya ketika kita pegelino 1 jam itu sudah sembuh. Nah, ini salah satu indikasi bahwa obat tersebut atau jamu tersebut jangan-jangan mengandung bahan kimia obat. Karena tidak mungkin ya teman-teman, jamu itu secara instan akan cepat menyembuhkan. Bahkan jamu itu sebenarnya bukan untuk menyembuhkan, tapi sebenarnya adalah untuk memelihara kesehatan. Sifatnya lebih kepada preventif ya, preventif, mencegah terjadinya penyakit. Nah, menjadi sesuatu yang aneh ketika kita konsumsi jamu 1 jam itu langsung beres permasalahan kita. Nah, ini artinya ada potensi di sana juga mengandung bahan kimia obat yang perlu kita waspadai. Nah, jadi hal-hal semacam ini perlu sebagai orang awam, sebagai masyarakat kita mengetahuinya ya teman-teman, untuk aware, lebih perhatian terhadap jamu yang kita konsumsi. Nah, jadi 2 langkah itu langkah yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kalau langkah lain adalah tentu melalui sebuah pengujian ya. Di laboratorium bisa diuji apakah mengandung BKO atau tidak secara mikroskopik misalnya, kemudian menggunakan reaksi kimia. Tapi teman-teman masyarakat secara umum yang tidak punya akses ke laboratorium tentu tidak mungkin melakukan ini ya. Maka 2 langkah yang tadi saya sebutkan di awal itu bisa teman-teman terapkan. Nah, sekarang kita bersyukur BPOM menyiapkan itu. Ada tools, ada fasilitas untuk pengecekan secara mandiri yang bisa diakses secara luas, terbuka oleh masyarakat. Nah, sekarang manfaatkan. Ayo teman-teman install aplikasi yang disediakan oleh BPOM untuk melakukan pengecekan produk. Apakah obat, kosmetik, obat tradisional yang kita curigai mengandung bahan-bahan yang tidak seharusnya ya, termasuk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Oke, lebih bijak dalam menggunakan obat, lebih bijak dalam menggunakan jamu, konsumsi jamu ya, supaya teman-teman mendapatkan manfaat yang sesuai dengan yang diinginkan, yang diharapkan ya, tidak menimbulkan efek samping atau efek yang tidak dikehendaki atas penggunaan obat atau jamu atau obat tradisional tertentu yang kita konsumsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih hati-hati dalam menggunakan produk yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.